ketemu lagi dengan saya Teguh. Kali ini saya buat video sambil ada di perjalanan untuk sesuatu hal. Daripada tidak ada kegiatan, saya buat video ini untuk teman-teman agent yang sudah menjadi mitra atau menjadi agen di Paradiso Tour. Ya, kemarin ada pertanyaan yang masuk ke saya melalui WhatsApp. Ada yang ingin diberi penjelasan bagaimana cara untuk marketing di Facebook. Nah, ini marketing di Facebook, di media sosial. Ini memang sangat dibutuhkan di zaman sekarang untuk perusahaan travel agent atau perusahaan tour and travel. Ya, mungkin akan saya bahas juga bagaimana nanti kita marketing di Facebook. Yang jadi pertanyaan dari sekian banyak media sosial, kenapa Facebook? Nah, ini kenapa Facebook? Yang pertama, Facebook digunakan di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini. Facebook digunakan hampir di setiap orang. Hampir setiap orang itu menggunakan Facebook. Jadi ini adalah pasar yang sangat bagus untuk kita melakukan promosi bisnis travel kita. Kemudian selain yang terbesar, ini Facebook itu mempunyai daya viral, mempunyai daya viralisasi. Ya, jadi misalkan kita membuat status, kemudian teman kita melihat ada yang nge-share, nah ini kita bisa berkali-kali lipat viralnya. Nah, ini sangat cocok untuk bisnis tour and travel kita. Kemudian yang ketiga, kenapa kita pilih Facebook? Facebook gratis. Nah, ini gratis, memang disediakan oleh Facebook gratis. Ada juga yang jika dirasa pemasaran gratis ini kurang, Facebook juga sudah menyiapkan yang istilahnya berbayar. Nah, nanti di video ini akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Ya, yang pertama mungkin kita bagaimana cara membuat akun Facebook. Saya kira teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua, ini sudah punya akun Facebook ya. Ini tidak perlu kita bahas lagi. Akan tetapi setelah teman-teman membuat akun Facebook ini yang secara pribadi, alangkah baiknya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian itu membuat akun yang bersifat bisnis. Dalam hal ini adalah halaman, jadi atau biasa disebut fanspage. Nah, dimana karena akun bisnis itu di Facebook sekarang sudah tidak bisa. Maksud saya, akun yang mengatasnamakan perusahaan menjadi orang itu sekarang sudah tidak bisa. Misal saya mendaftar baru, akun Facebook baru dengan nama Paradiso Tour, itu pasti akan kena blacklist di Facebook. Jadi Facebook memberikan satu fasilitas gratis untuk kita membuat fanspage atau halaman Facebook. Nah, ini sangat membantu bisnis kita, di mana kita bisa memberikan sebuah informasi-informasi, status-status, promo-promo yang
bisa dilihat oleh para pengguna Facebook yang menyukai halaman kita atau ngeklik tombol like pada halaman Facebook kita. Kemudian, nah ini kita harus menyiapkan sebelum membuat sebelum membuat halaman Facebook, kita juga hendaknya menyiapkan yang pertama adalah foto sampul. Kemudian disiapkan juga foto profil halaman. Kemudian disiapkan informasi-informasi yang diperlukan atau yang mau ditampilkan di halaman tersebut. Jadi nanti saat membuat akun halaman ini, Bapak dan Ibu semua sudah siap, sudah bisa publish, sudah bisa dipromosikan, di teman-teman atau di media sosial atau di status pribadi. Kemudian setiap hari tentu saja ini sangat perlu, bagaimana status halaman Facebook Anda harus diupdate secara rutin, agar paling tidak halaman Anda bisa muncul pada pencarian Facebook. Nah, karena biasanya ini dipengaruhi oleh postingan-postingan yang setiap hari Bapak Ibu bisa posting di halaman. Tentu saja posting-posting itu yang bersifatnya positif, misalkan kayak promo, kayak promosi, kemudian diskon. Nah, ini sangat perlu. Kemudian ada juga halaman ini juga bisa memberikan tombol-tombol yang istilahnya bisa dikoneksikan dengan pesan, mungkin dengan WhatsApp, dengan email, dengan telepon dan lain-lainnya sangat beragam. Mungkin untuk tutorialnya, misalkan ada bingung, ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa WhatsApp ke saya untuk tutorialnya. Jadi saya bimbing langsung melalui WhatsApp. Karena saya untuk membuat video tutorial halaman Facebook ini belum ada waktu. Nah, atau Bapak Ibu bisa mencari tutorial di YouTube. Ada sangat banyak sekali tutorial membuat fanspage Facebook. Nah, ini sangat membantu sekali di bisnis tour and travel untuk sistem promosi. Kemudian selain halaman, kita juga bisa membuat akun yang mengatasnamakan kita. Misalkan ini nama saya Teguh Rianto, jadi saya membuat akun yang selama ini kita gunakan, akun pribadi kita bisa gunakan juga menjadi iklan atau menjadi promosi melalui status kita. Promosi paket tour, promosi tiket pesawat. Iya, tapi yang jelas kita tetap menggunakan soft selling ya di media. Jadi kita tidak usah komen-komen spam di status orang. Jadi itu tidak baik nantinya. Jika orang tersebut melaporkan ke kita, ke Facebook, tentu saja Facebook kita juga bisa di banned atau diblokir. Jadi kita melalui status-status pribadi juga bisa. Kemudian saya menyarankan Bapak dan Ibu membuat 2 nama, paling tidak minimal 2 nama, di mana 2 nama ini akan digunakan dengan tujuan yang berbeda. Yang pertama, misalkan nama Teguh Paradiso, Teguh Rianto misalkan ya. Ini kita mau mencari teman atau mentarget
teman-teman travel kita. Nah, ini kita ingin berkumpul, tetap eksis, tetap diakui di dunia tour and travel. Kita juga harus membuat jaringan-jaringan lebih kuat di lapangan, baik di informasi dan lain-lain. Kita juga harus punya teman-teman yang istilahnya satu profesi, satu jalan. Nah, ini bisa dicari informasinya juga di Facebook. Nah, ini misalkan saya berteman dengan travel A, travel B, travel C, travel D. Ini gunanya adalah kita untuk eksistensi dan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan oleh kita apabila kita mendapat tamu atau menghandle tamu. Misalnya kita informasi itu kurang di hotel, di rumah makan, kita bisa mencari informasi dari teman-teman kita yang ada di Facebook. Nah, kemudian yang kedua adalah Facebook yang berteman dengan khusus para konsumen atau calon konsumen. Nah, jadi ini kalau tadi kita berteman dengan travel agent, kemudian yang satu ini kita berteman dengan calon konsumen atau konsumen yang sudah kita kenal. Nah, tujuannya apa? Di calon konsumen kita bisa memprospek melalui messenger, kemudian kita bisa upload foto-foto trip kita, upload untuk kegiatan kita. Jadi intinya kita juga menambah kepercayaan konsumen untuk dapat memilih kita kembali atau dapat memilih jasa kita. Kemudian status-status kita juga tidak galau lagi ya, seperti yang kemarin-kemarin. Status kita juga disesuaikan dengan siapa teman kita. Misalkan teman kita para konsumen, kita juga statusnya harus status yang mengundang komentar, yang istilahnya tidak membawa perusahaan kita lebih buruk, tapi membawa perusahaan kita lebih baik. Dan konsumen itu akan lebih percaya ke kita. Intinya tujuannya adalah itu, melalui status-status kita, komentar-komentar kita. Yang jelas karena kita hidup di dunia tour and travel itu, kita masuk di berbagai macam aspek sosial. Hindari perbincangan-perbincangan yang menimbulkan sara ya, politik, kemudian perbedaan ras, agama, suku, itu sangat dihindari. Karena kita akan berhadapan dengan semuanya, kita harus netral. Nah, misalkan pandangan politik kita beda, di status kita juga harus netral. Kemudian, nah ini yang perlu dicermati, dimana teman-teman saya juga sering ya, teman-teman mungkin ada yang merasa teman-teman saya ini selalu upload trip, upload. Misalkan nih saya habis bawa, termasuk saya zaman dulu juga seperti itu, karena saya membutuhkan sebuah eksistensi ya, jadi saya sering mengupload trip-trip kita di tempat yang tidak seharusnya saya upload. Misal saya habis membawa tour atau outbound, misalnya Bank Mandiri, ini misal Bank Mandiri atau Bank BRI, saya upload di Facebook. Kemudian di situ tertulis grup kita, misalkan grup Bank Mandiri Semarang pergi ke Jogja tanggal sekian dengan dihandle oleh Paradiso. Ini saya upload di Facebook, yang dimana di situ adalah ada teman-teman travel lain. Jadi dalam hal bisnis, teman adalah teman kita, tapi dalam hal bisnis yang sesama travel agent, teman juga sebagai kompetitor kita. Jadi kita harus berhati-hati, harus mawas diri. Siapa tahu
Nah, siapa tahu teman kita itu juga ada kenalan, ada channel, ada apa. Oh, ternyata Bank Mandiri ini berangkat dengan Paradiso ke Jogja. Kemudian dia mencari informasi Bank Mandiri Semarang dengan siapa. Jadi oh, ternyata Bank Mandiri ini ada turnya. Jadi suatu saat ini menjadi bumerang untuk kita, di mana para teman-teman kita yang sekaligus kompetitor kita itu mengetahui kalau Bank Mandiri itu ada turnya. Jadi karena tidak semua teman tur atau agent lain atau travel lain itu sangat akrab dengan kita, kecuali yang sangat akrab itu masih ada sedikit toleransi ya, akan tetapi tidak semua teman-teman kita menyukai kita. Jadi kita harus biar kita yang tahu, grup kita yang tahu, untuk portofolio kita kalau bisa digunakan pada lembar penawaran. Misalkan di print di berbagai penawaran pernah membawa ini disertai foto-foto, grup A, grup B, grup C disertai foto-foto. Jadi jangan di-upload di Facebook yang kita gunakan. Teman-teman kita juga banyak di travel agent. Nah, begitu. Itu merupakan, kalau menurut saya itu merupakan suatu istilahnya hal yang akan merugikan kita sendiri, merugikan bisnis kita, merugikan perusahaan kita. Lain ceritanya kalau diupload di Facebook yang ada yang digunakan untuk konsumen atau calon konsumen, itu merupakan portofolio dalam bentuk media sosial atau jejak digital ya. Ini bisa digunakan dengan catatan di situ tidak ada teman atau kompetitor kita. Nah, ini beda, makanya kita harus membuat akun Facebook, beberapa akun. Jadi yang namanya satu, tapi kita harus memilah-milah siapa teman kita, siapa yang kita add, kita lihat kembali upload kita. Jadi kita harus selektif dalam mengupload status Facebook kita, karena mulai saat ini teman-teman dan Bapak Ibu semua akan menggunakan Facebook sebagai marketing atau sebagai alat marketing. Kemudian selain membuat halaman, membuat fanspage tadi, membuat akun, 2 akun minimal. Kemudian misalkan Bapak Ibu dirasa kurang, ini Facebook juga menyediakan tempat untuk beriklan. Nah, di mana iklan di Facebook ini Bapak Ibu bisa targetkan. Misal, ini Bapak Ibu mempunyai mau menarget orang-orang Semarang. Jadi dalam settingan iklan itu, yang bisa melihat iklan-iklan ini adalah orang-orang yang berada di Semarang atau tinggal di Semarang. Kemudian di laki-laki atau perempuan. Kemudian umur berapa sampai berapa itu di Facebook bisa disetting seperti itu di Facebook iklan ya, di Facebook Ads namanya. Nah, ini untuk Facebook Ads Bapak Ibu bisa konsultasi via WhatsApp, nanti paling tidak kita bantu, atau bisa mau coba-coba sendiri juga bisa, atau Bapak dan Ibu mau mencari tutorial Facebook Ads yang ada di YouTube. Itu banyak sekali. Saya tidak perlu membuat lagi tutorialnya, karena Bapak Ibu mencari lewat YouTube bagaimana cara melakukan iklan di Facebook, bagaimana cara membuat halaman. Ini sangat banyak sekali. Tapi yang jelas, yang pesan saya adalah
hati-hati dalam membuat status Facebook, terutama status dalam Facebook pribadi. Pada intinya, kalau kita sudah berniat menggunakan Facebook ini sebagai alat marketing, Facebook ini juga menggambarkan status-status kita, menggambarkan bagaimana perusahaan kita ini ada, bagaimana pelayanan perusahaan kita diimplementasikan di status Facebook. Ada juga misal contoh begini, beberapa waktu lalu teman saya ada yang kena tipu. Nah, ini kena tipu. Ada dia tur ke Bromo menggunakan transport lokal, kemudian transport lokal ini tidak datang atau telat datangnya, tapi dia atau yang teman saya ini membuat status di Facebook dan lain-lain, membuat status Facebook, mau screenshot pembicaraannya, intinya komplain. Nah, jangan lupa ini juga bisa membuat kita menjadi bumerang. Nah, ternyata rekan-rekan kita tidak bonafit. Nah, tidak bonafit ini juga bisa menjadi bumerang untuk kita. Karena ini jangan salah, karena di Facebook di teman kita ini temannya tidak semuanya travel agent. Di situ ada juga teman-teman dari konsumen, dari calon konsumen, dari teman-teman yang notabene adalah market terbaik untuk kita. Jadi apapun hal-hal yang membuat perusahaan kita akan sedikit tercoreng nama baiknya, lebih baik dalam membuat status Facebook ini kita memikirkan 2 kali. Paling tidak kita harus baca 7 kali. Saya buat status ini, bagaimana impactnya nanti ke bisnis kita, bagaimana nanti respon masyarakat atau respon orang-orang, respon konsumen dengan bisnis kita. Jadi kita harus paling tidak memfilter status-status kita, postingan-postingan kita, dan agar kita itu selalu dianggap menjadi representatif dari perusahaan kita. Kemudian keaktifan di Facebook juga diperlukan teman-teman. Jadi kita harus sering nge-like, sering komen. Jadi paling enggak orang itu, teman-teman kita yang di Facebook itu masih mengingat kita. Misalnya, say hello, bagaimana kabar? Ini sangat diperlukan. Jadi jangan bosan-bosan bermain Facebook untuk kegiatan bisnis kita. Ya, mungkin itu saja sedikit gambaran tentang status Facebook dan halaman. Jika ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di video-video lain. Jangan lupa like, subscribe channel kami. Jika ini membantu, alhamdulillah. Jika teman-teman ini menganggap video ini sia-sia, mohon maaf. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-teman yang sudah menjadi mitra agent di Paradiso. Salam Paradiso.